Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi rafa'a bil ilmi unasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat berserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sebagai umatnya mengharapkan syafaatnya kepada atau dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa yang sangat urgen perlu kita bicarakan pada kesempatan ini, yaitu tentang masalah pemuda muslim yang hebat itu bagaimana. Tentunya kita sebagai seorang pemuda punya tanggung jawab moral terhadap bangsa ini, terutama terhadap bangsa dan negara, khususnya agama, yang harus kita perjuangkan sampai hari akhir nanti. Apa saja sebenarnya syarat untuk menjadi pemuda yang hebat itu? Di sini saya akan memberikan 5 syarat untuk menjadi pemuda yang hebat itu. Pertama, seorang pemuda itu harus memiliki ilmu dan wawasan yang luas. Kita berpikir, jangan sampai seorang pemuda hanya mempunyai wawasan sempit. Kita harus berpikiran yang luas, berpikiran yang inklusif. Sehingga kita, pemuda sekarang, pemuda muslim sekarang, harus mampu mengendalikan dirinya dan bisa menguasai semua ilmu pengetahuan yang mampu kita miliki. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengangkat orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Berapa derajat? Di sini kita melihat bahwasannya memiliki ilmu dan wawasan yang luas mutlak adanya bagi seorang pemuda. Karena apa? Karena kita kalau berpikiran sempit akan menjadi bumerang bagi seorang pemuda tersebut. Karena dengan memiliki ilmu yang luas dan banyak, maka akan semakin baiklah dan semakin berjayalah seorang pemuda. Yang kedua adalah memiliki akhlak yang mulia. Tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usianya yang muda, beliau sudah mendapat gelar Al-Amin, yaitu orang yang dipercaya. Karena apa? Karena kepercayaan masyarakat pada saat itu kepada seorang pemuda yang bernama Muhammad. Itulah yang ditampilkan sebagai seorang pemuda, yang ditampilkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zamannya waktu itu. Begitu pentingnya akhlak bagi seorang pemuda, perilaku karakter yang memang harus ditampilkan untuk mendapatkan kepercayaan sebagai pemimpin masa depan. Karena apa? Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya standarisasi seorang pemuda itu dilihat dari 2 kualitas. Yaitu kita lihat dari kualitas ilmunya dan yang kedua adalah kualitas akhlaknya. Itu yang perlu kita renungi bersama, bagaimana syarat menjadi pemuda yang hebat untuk memimpin masa depan yang akan datang. Yang ketiga adalah menjaga dari perbuatan yang negatif. Itu tugas seorang pemuda.
agar jangan sampai seorang pemuda terjerumus kepada hal-hal yang bermaksiat, hal-hal yang berbau dosa. Karena pemuda yang hebat itu adalah pemuda yang bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang negatif. Contohnya banyak para pemuda sekarang terlibat dalam tawuran, narkoba, kejahatan, dan sebagainya. Perilaku-perilaku yang tercela mereka lakukan. Dan ini tanggung jawab kita. Apalagi bagi seorang pesantren atau seorang anak santri, seorang pelajar. Ini punya tanggung jawab moral untuk bisa sama-sama bisa merubah bagaimana kita nantinya menjadi seorang pemuda muslim yang bernilai positif bagi negaranya dan agamanya. Yang keempat adalah seorang pemuda yang hebat itu ada dan disiplin menggunakan waktu. Nah ini, waktu adalah sangat berharga bagi kita. Al-waktu kasyaif. Waktu itu seperti pedang. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan waktu, tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaiknya, maka kita akan terpenggal dan terbunuh oleh waktu itu sendiri. Maka selama kita masih kuat, raga kita masih kuat dan semangat, maka mari kita jaga waktu kita dengan nilai-nilai yang positif agar kita mendapatkan kesuksesan, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu sebagai tanggung jawab sebagai seorang pemuda yang hebat. Dan yang kelima adalah yaitu memiliki jiwa mandiri dan profesional. Nah, di sini seorang pemuda dilatih bagaimana dia mampu mengendalikan dirinya sendiri, memiliki jiwa yang mandiri, tidak ketergantungan terhadap orang lain, bisa berkreativitas. Bagaimana dia mampu untuk berkarya di masyarakat, berkarya untuk umat, sehingga bisa membawa perubahan terhadap umat. Nah ini, pemuda yang hebat itu, yang bisa memiliki jiwa mandiri dan profesional, artinya pemuda yang tanpa lelah untuk terus belajar, menambah wawasan, memperluas pengetahuan, menuju arah yang lebih profesional. Sehingga jika yang 5 ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi seorang pemuda, insya Allah negara ini akan menjadi aman, damai, adil, dan makmur. Yaitu bisa kita raih baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan salam pemuda Islam. Semoga tetap memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kemajuan. Dan terus berjuang untuk sebuah kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.